Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Ramania. Di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Pisces di tahun 2024. Banyak banget yang komen ke aku, Mbak, mana Pisces? Saya mau. Oke, ini akhirnya baru bisa aku baca. Jadi sebelum aku bahas lebih lanjut ya peruntungannya untuk setiap aspek, saya juga ingin info, jangan lupa untuk follow akun ini Rizky Ramania. Jadi kalau misalnya saya ada upload video atau konten terbaru, kalian bisa mendapatkan kayak gitu notifikasinya. Dan kalau misalnya kalian ngerasa cocok, juga relate, kalian jangan lupa untuk klik like dan komen video ini. Terus kalau misalnya kamu nih pengen share ke orang lain juga boleh, atau ke story kamu dengan share video ini. Oke? Terus kalau misalnya kamu ingin berkonsultasi atau ingin meramal peruntungan kamu di tahun 2024, bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Oke, lanjut aja ya. Saya akan bahas lebih detail. Yang pertama dari segi asmara yang jomblo dulu ya, Pisces. Ngomong-ngomong anyway, gue juga Pisces. Oke, yang pertama ada kartu Justice. Terus juga ada kartu Ace of Pentacle. Dan di sini juga ada kartu King of Cup atau King of Kelis. Mohon maaf ya kalau misalnya ada kayak bedak-bedak atau gimana. Aku lagi muncul alergi gara-gara tadi makan sesuatu. Nggak ngeh kalau aku ada alergi yang itu juga. Oke, jadi kalau misalnya aku lihat untuk kalian yang jomblo di awal tahun, selain Justice, di sini juga ada kartu Letter. Secapek-secapeknya kamu, di sini kamu juga sibuk untuk self love diri kamu sendiri. Terus kamu juga lagi sibuk-sibuknya meningkatkan value yang ada di dalam diri kamu. Terus kalau misalnya kamu pengen berdandan atau pengen mengenakan sebuah baju yang menurut kamu bisa membuat PD kamu jadi naik, banyak yang melakukan itu, dan tanpa sadar mengundang ada beberapa orang menjadi tertarik dengan dirimu. Nah, selain jadi tertarik, di sini juga kalau aku lihat kalau orang bilang tuh kayak lebih banyak menarik perhatian orang lain ke dalam hidupmu kayak gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya tiba-tiba kok ada aja orang yang ngechat aku banyak lagi atau apa. Jangan heran, karena personamu memang lagi bagus-bagusnya dan energi positifnya lagi keluar banget. Jadi nggak usah merasa khawatir atau takut atau bagaimana ya. Terus di sini ada kartu Ace of Pentacles. Sepertinya di pertengahan tahun kamu lagi sibuk bekerja juga sih, tapi sembari PDKT sama orang, kamu juga sambil melihat kayak apakah ini orang setia dan apakah dia mau saling mensupport satu sama lain. Jadi kayak nanti kamu akan menemukan orang yang mau setia nunggu kamu. Dan ketika kamu sudah menemukan orang ini, ya balik lagi sih ke keputusan kamu mau ke arah jenjang yang misalnya ada status pacar atau mau ke serius pernikahan. Itu balik lagi ke kamu ya. Terus di akhir tahun, sesibuk-sibuknya kamu di sini sepertinya mulai membangun kayak membuka diri untuk ya berhubungan lah. Nggak bisa lah terus-terusan misalnya kita ngerasa kejebak di ketakutan terus, ya mau sampai kapan, nanti nggak ketemu jodoh-jodoh terus yang ada kalau ketakutan terus. Dan makanya ada kabar stop, membangun dan membuka lembar baru kayak gitu. Walaupun di sini ya rasanya takut, tapi ya kayak pelan-pelan lah kenalan kayak gitu. Terus untuk Pisces yang berpasangan ya, di sini ada kartu Four of Pentacles, terus ada kartu Five of Wands di pertengahan tahun, dan akhirnya ada kartu Nine of Kelis. Antara kamu sama pasangan,
bener-bener kayak up and down banget ini di tahun 2024 kelihatan. Jadi gini, di awal tahun hubungan sama pasangan banyak sekali pertentangan, kayak mungkin lebih ke arah kayak apa yang kamu rasakan atau pasangan sembunyikan, pendam, apapun lah itu yang kalian sembunyikan dan pendam, ini di awal tahun sekitar bulan Januari, Februari, Maret, April itu akan ketahuan, kebongkar semua. Atau penantian hasil kerja keras kamu itu pelan-pelan mulai kayak terbuka. Makanya di sini peti matinya ada kayak gambar bunga, kayak menghasilkan sesuatu gitu loh. Jadi sesuatu yang terpendam ini akan muncul ke permukaan, perjuangan muncul ke permukaan. Apalagi di sini ada gambar panci ya, lagi mendidih. Jadi kalau misalnya kamu punya trauma atau punya masalah apa, kamu pendam terus, ini bisa jadi kayak bom waktu ya, emosinya tahu-tahu meledak dar gitu. Sehingga di pertengahan tahun aku ngelihatnya beberapa di antara kalian sampai kayak bertengkar. Tapi pertengkaran itu bukan berarti untuk untuk kayak dibikin kayak kamu yang salah. Jadi bukan. Jadi gini, pertengkaran ini di sini bukan ajang untuk menyalahkan dan bukan ajang siapa yang paling benar. Tapi di kartu Five of Wands ini sama kartu Birds, jadi pertengkaran ini adalah ajang di mana bagaimana kamu sama pasangan belajar untuk memahami cara komunikasi yang tepat. Karena namanya berhubungan itu ternyata bukan hanya cinta saja loh komponennya, tapi juga ada komponen seksualnya, terus ada komponen dari segi trust isunya, terus ada dari segi komunikasinya cocok apa enggak, terus dari cara pandang value juga, terus ada dari cara pandang secara intelektual, kegiatan juga bahkan. Jadi dari aspek-aspek yang tadi aku sebutkan ini, kalian belajar ini gimana cara menjembataninya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kamu juga sering ngikutin konten Instagramku yang zodiak couple, itu aku selalu kayak ngasih tips-tips. Tapi kalau misalnya kamu juga bingung harus seperti apa dan bagaimana, kamu juga bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Kayak gitu, aku nanti bagi tips-tipsnya apa, terus nanti juga tak bantu lihat yang kurang dari dalam hubungan kalian ini, yang bisa diperbaiki itu apa, kayak gitu. Bukan ya ajang berantem. Terus kalau misalnya kamu juga sama pasanganmu mau konsul bareng ke aku juga nggak masalah, it's okay. Jadi kita bisa sama-sama saling introspeksi gitu, kamu sama dia. Dan akhirnya hubunganmu sama pasangan nih di akhir tahun seperti kayak kita lagi bakar dupa ya. Maksudnya gimana tuh? Jadi kayak biar energi negatif yang ada di sekitar kita tuh berubah menjadi positif. Kayak gitu ya. Jadi singkat cerita, di akhir tahun kondisi kamu sama pasangan semakin membaik. Kayak gitu. Malah kalian akhirnya kayak merasa akhirnya bisa kayak melakukan sesuatu yang memang kalian berdua ini pengen lakukan kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian berdua ada pertengkaran, sebenarnya masih bisa diperjuangkan kalau melihat dari kartunya. Cuman balik lagi, kalian berdua jangan menyerah dan ayo dong dua-duanya sama-sama introspeksi diri dan mengenal diri untuk upgrade diri menjadi lebih baik. Kayak gitu. Oke. Lanjut, berikutnya adalah dari segi karir. Nah, untuk Pisces di sini ada kartu Knight of Pentacles di awal tahun, pertengahan ada kartu Knight of Kellis, dan di akhir ada kartu The Lovers. So, di sini karirmu bagus loh. Prosesnya kayak memang di awal agak gimana, tapi makin lama makin bagus. Jadi di sini ada kartu The Bed, banyak situasi yang
dimana memaksa kamu untuk keluar dari zona nyaman. Jadi selama ini mungkin kamu cuma bisa melihat dan melihat saja apa yang dilakukan orang, maka akan ada satu situasi di mana semesta memaksa kamu untuk keluar dari zona nyaman dan belajar hal-hal baru, sehingga kamu perlu disiplin dan effort lebih untuk mencapai target dan tujuanmu kayak gitu. Misalnya kamu pengen kaya, ya kerjalah, jangan cuman mager kayak gitu ya. Terus di sini juga ada kartu Knight of Keys. Memang apa yang sedang diusahakan itu butuh waktu, butuh perjuangan, tetapi sesibuk-sibuk apapun kamu bekerja, mau kamu di kantoran, bisnis, atau di rumah, tetap jaga kesehatan tubuh. Terus jangan lupa untuk kayak perhatikan kesehatan tubuhnya ini, baik secara mental dan fisiknya juga kebutuhannya. Dan jangan terlalu keras sama diri sendiri, dan luangin waktu juga biar kamu juga bisa menyeimbangkan antara sisi imajinatif kamu agar bisa tetap rasional juga. Jadi nggak terlalu dikuasain oleh imajinatif kamu, karena kan Pisces kuat di imajinatifnya kendalanya kayak gitu. Jadi biar nggak dikontrol sama emosi terus, jadi perlu harus diseimbangkan. Dan di akhir tahun insya Allah hasil perjuangan kamu ini akan membuahkan hasil. Tapi balik lagi, dari hasil perjuangan kamu juga harus dilihat nih, dikendalikan, jangan sampai lupa diri kayak gitu. Yang penting kamu fokus aja. Ular di sini nggak harus selalu negatif. Terkadang gambar ular di Lenormand itu bisa mengartikan kamu tetap harus fokus pada satu tujuanmu apa. Kayak gitu. Misalnya ingin membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang, kayak gitu. Ya, terus keuangan kamu di awal tahun untuk Pisces, di sini kartu King of Wands, terus ada kartu The Hangman, terus ada kartu The Star. Jadi di awal tahun ada indikasi kamu yang mendengarkan ini, keuangannya sedang lagi agak goyang. Ada, tapi kayak habis terus atau terlalu mepet, karena kalaupun ada uang itu kamu gunakan untuk investasi. Ini yang aku lihat, investasi entah buat bisnis lah, atau kamu putar biar bisa menemukan keuntungan lebih, sampai akhirnya hasil perjuangan kamu yang tidak nyaman ini bisa kamu capai, jadi kayak membuahkan hasil. Jadi keuangan kamu yang di kartu The Hangman ini malah positif banget aku ngelihatnya, kayak hasil penantian kamu, disiplin kamu. Memang gak nyaman ya di awal tahun, tapi kayak di akhir tahun pelan-pelan mulai menikmati kayak gitu. Sampai akhirnya ada kartu The Star dan kartu The Cross. Di sini sama seperti yang karir tadi, cross di sini artinya positif dan enggak jelek, walaupun warnanya hitam, tapi ini positif. Jadi kartu The Star sama The Cross ini, jadi kayak kamu kalau misalnya memang mengharapkan sesuatu itu hadir dan terjadi ke dalam dirimu, ya jangan lupa berdoa, jangan lupa diri juga, mawas diri, dan jangan lupa disiplin, dan ingat motivasimu apa, dan insya Allah ini tercapai juga. Jadi kayak ada tujuan baru, jadi jangan lupa doa dulu. Jadi kayak kamu nih perlu kayak semacam divisualisasikan dan berdoa dulu, baru fokus disiplin kayak gitu ya. Walaupun ada kadang ini agak kurang kondisi keuangan, beberapa di antar kalian kalau misalnya kondisi keuangannya nggak baik-baik saja, sebenarnya ya rezekinya akan selalu ada aja sebetulnya. Tapi balik lagi nih, cara pengelolaan kalian yang perlu diperbaiki kalau misalnya kondisinya uangnya selalu mepet. Terus untuk kondisi kesehatannya, di sini ada kartu Seven of Water, dan ada kartu The Heart atau The Fool, dan di sini ada kartu Ten of Wood. Tadi aku bilang loh di karir jangan lupa self care ya. Dan muncul lagi self care. Bukan self care tapi self care ya. Jadi sesibuk-sibuknya kamu
kerja apa dan bagaimana, jangan lupa untuk rawat diri sendiri. Jangan malas mandi, jangan malas makan, jangan malas minum. Pokoknya rawat dirimu biar tetap sehat, sehingga ketika kamu bekerja atau berbisnis itu juga tetap apa ya, kalau orang bilang tuh jadi tetap fit kayak gitu. Dan di sini juga ada kartu Seven of Water, rationality, yang artinya juga di sini kamu kalau misalnya lagi dihadapi dengan masalah, terutama kalian yang berpasangan ya tadi, terus sama karirnya mungkin ada sedikit bermasalah, kamu jangan terus-terusan dikuasai oleh imajinasi dan emosimu. Nggak baik. Walaupun aku Pisces, aku juga ngerasain kok perasaannya nggak enak. Jadi terkadang kita juga harus berpikir secara logis, tidak terus kemakan oleh rasa takut. Ini apa? Tapi kan aku takutnya ini. Tunggu, ini yang kamu maksud ini apa? Apakah masa depan yang belum terjadi? Problemnya adalah masa depan yang kamu takutin ini, kita nggak akan tahu akan terjadi apa enggak. Yang penting kita sebagai manusia, jangan lupa kita dikaruniai otak. Jadi kita cobalah belajar untuk berpikir secara logis, lakukan apa yang bisa kamu lakukan dulu. Kayak gitu, perkara hasil itu belakangan aja. Nanti Tuhan juga tidak apa ya, Tuhan itu tidak tutup mata terhadap effort kalian kayak gitu loh. Pasti akan ada jalan, cuman harus berani gerak dulu, jangan terus-terusan takut sama masa depan yang belum terjadi. Kuncinya di situ doang. Dan perbanyak minum air putih juga. Terus di sini juga karena gambarnya jantung, self care ya, suruh jaga kesehatan jantung. Kamu juga harus hati-hati kalau misalnya lagi makan, juga jangan terlalu yang gurih-gurih terus atau yang mengandung kolesterol tinggi. Pokoknya jaga kesehatan jantungmu, olahraga juga untuk menguatkan otot jantung, otot dada biar pernafasannya oke. Aku pun juga ada rencana sih, ini mulai minggu depan itu aku pengen berenang lagi buat biar badan tuh tambah bugar. Terus di sini juga ada kartu Ten of Wood dan ada tulisan health. Jadi artinya tuh di sini kamu jaga pola makan secara seimbang ya, seperti 4 sehat 5 sempurna. Terus itu dari pola makan ya. Terus pola makan, tidur, olahraga ini juga harus imbang. Mau sesibuk apapun kamu kerja kayak gitu. Terus berikutnya pesan semesta untuk Pisces. Di sini ada kartu Ultimate Potential. Bentar. Ini jujur aku belum buka kartunya tadi pas yang aku ngambil duluan. Jadi ini artinya terkadang jadi gini, saya memilih untuk hidup dalam hidup yang dimana aku bisa mencapai potensi diriku yang tertinggi. Aku percaya bahwa hal ini dapat membawaku merasakan pengalaman dan bertemu dengan orang yang akan mensupport pertumbuhanku dan pencapaianku. Nah, mengubah tindakan ini dengan, jadi gini, kita juga perlu bertindak ya, biar frekuensi kita nih juga ikut ke up. Nah, ketika frekuensinya misalnya ketika frekuensi kamu ini juga makin kayak sesuai dengan effort kamu, maka yang kamu tarik adalah sesuai dengan effort kamu juga, frekuensi juga kayak gitu. Misalnya kita mengubah sikap kita dari A ke B, maka frekuensi kita nanti juga akan berubah ke B, dan orang yang akan hadir ke dalam hidup kita juga kurang lebih B kayak gitu loh. Jadi buat apa kamu mengikuti orang lain kalau misalnya kamu sendiri merasa tidak nyaman karakter yang seperti itu. Jadi belajarlah untuk menjadi diri kamu sendiri yang seutuhnya. Sekali lagi, kalau misalnya kamu ingin belajar mengenal karakter diri kamu lebih dalam,
terus mulai memperbaikinya dari mana, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon ini. Nanti bisa kita diskusikan lebih dalam, kenali dulu, terus baru nih kita telaah mana nih yang perlu diperbaiki. Begitu. Lanjut, di sini juga ada kartu gratitude. Jadi dari kartu gratitude ini simpelnya adalah kayak belajar mensyukuri hal apapun dan sekecil apapun yang ada di sekitar kamu. Terima kasih ya Tuhan, kayak gitu. Karena dengan kita belajar untuk kayak apa ya namanya, mensyukuri, kita menyadari bahwa oh berarti selama ini kita kayak merasa kurang terus ya, kayak gitu. Dan di sini terkadang kita karena kemudahan teknologi ya, terutama di sini maksudnya tuh kayak karena kita setiap hari diberikan akses internet yang sangat mudah untuk mengakses informasi tertentu apapun, itu kan sangat mudah banget nih, sehingga membuat kita ternyata jadi tidak sabaran dan lupa untuk bersyukur terhadap apa sih yang bisa kita syukuri dari dalam diri kita sendiri dan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. So semesta pengen kamu belajar itu juga ternyata, kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk pembahasan peruntungan zodiak Pisces di tahun 2024. Sekali lagi, kalau misalnya kamu ingin mengetahui peruntungan kamu di tahun 2024, bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Dan kalau misalnya konsultasi juga sama, hubungi ke nomor telepon ini juga. Ya, saya juga mohon maaf kalau ada salah kata, dan saya juga ingin pamit undur diri dulu, izin ya. Bye bye.